Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 9 episode 29. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pria tua yang dengan malas bersandar di kursi yang bercahaya, wajahnya tidak asing bagi Lindong. Dan pria misterius itu adalah yang ditemui Lindong pada saat di ruang harta karun kuno. Tapi Lindong tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya orang tua ini adalah anggota dari sekte Dao. Lindong dan juga Xiao Diao sekarang saling bertukar pandang. Keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sebelumnya mereka telah menebak bahwa identitas dari lelaki tua itu pasti adalah bagian dari sekte super. Tapi saat ini mereka sangat terkejut ketika mendapatkan fakta bahwa orang tua itu adalah orang yang berasal dari sekte Dao yang dianggap sebagai sekte yang tidak biasa. Liu Bei yang menyadari tentang perubahan ekspresi dari wajah Lindong, dia pun bertanya, "Lindong, apakah kau kenal dengan orang hebat dari sekte Dao itu?" Lindong pun mengangguk dan dia mengatakan, "Iya, aku pernah bertemu dengannya di medan perang kuno ini." Mendengar jawaban dari Lindong, ekspresi di wajah Liu Bei segera berubah. Sebenarnya Liu Bei iri karena pada akhirnya Lindong bisa berinteraksi dengan individu yang kuat dari sekte super, dan hal itu dianggap sesuatu yang sangat beruntung. Tiba-tiba saja Xiao Diao mengusap dagunya, yang kemudian dia mengatakan, "Orang tua ini cukup enak dipandang, Lindong. Sepertinya sekte Dao mungkin merupakan pilihan yang tepat untukmu." Lindong pun tersenyum, dan dia juga memiliki kesan yang baik pada orang tua itu. Dan yang paling penting adalah orang tua itu telah menemukan identitas asli dari Xiao Diao. Dan sepertinya suku Iblis Martin Langit tidak memiliki dendam dengan sekte Dao. Oleh karena itu, bergabung dengan sekte super ini bukan keputusan yang buruk buat Lindong. Liu Bei kemudian melanjutkan kata-katanya, "Lindong, sekte Dao tidak mudah untuk dimasuki. Meskipun kekuatan mereka sebenarnya lebih rendah dari gerbang Yuan, tapi persyaratan untuk masuk ke dalam sana bahkan lebih ketat daripada gerbang Yuan." Setelah mengatakan hal itu, Liu Bei teringat dengan kekuatan dari Lindong, yang pada akhirnya dia pun berkata, "Tapi tentu saja, mengingat bakat dan juga kemampuan dirimu, kamu sepertinya bisa menarik perhatian dari sekte Dao." Setelah Liu Bei mengatakan hal itu, Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia menatap Pak Tua yang duduk di kursi dari sekte Dao. Setelah itu, Lindong pun tersenyum, yang ternyata orang tua itu juga memperhatikan Lindong, yang kemudian dia membalas senyuman yang dilemparkan oleh Lindong. Pak Tua itu kemudian mengetuk lembut jarinya pada kursi sambil bergumam, "Bocah ini, dia sangat menarik." Yang kemudian ada sedikit kekaguman yang tidak bisa dirasakan oleh orang biasa di dalam diri mereka. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Pak Tua itu, dia secara alami pasti juga bisa melihat pertempuran antara Lindong dengan kerajaan Iblis Langit di kaki Gunung 100 Kaisaran. Dan kinerja dari Lindong membuat Pak Tua diam-diam setuju jika pada akhirnya Lindong memilih bergabung dengan sekte Dao. Di sisi lain, hati dari Pak Tua itu sendiri benar-benar dikejutkan oleh kemajuan dari Lindong dalam waktu setengah tahun ini. Meskipun Lindong telah memperoleh warisan dari harta karun kuno, tapi fondasinya masih terlalu lemah karena status kekaisaran peringkat rendahnya adalah batasan yang sangat besar untuk diri Lindong sendiri. Dan dengan kekuatannya saat ini, Lindong bahkan mampu melewati celah yang besar antara kekaisaran peringkat rendah dengan kekaisaran super, yang bahkan Lindong mampu mengalahkan salah satu dari kerajaan super besar, yaitu Kerajaan Iblis Langit. Mata Lindong dengan cepat berpaling dari orang tua itu, dan dia pun dengan segera melihat ke puncak Gunung 100 Kaisaran, yang pada saat ini cukup banyak sosok yang telah berdiri di tempat itu. Hal spektakuler yang dirasakan oleh Lindong adalah setiap orang yang hadir, mereka memiliki aura yang sangat kuat.
jelas mereka bukanlah orang biasa. Karena mereka-mereka yang bisa bertahan dari berbagai eliminasi yang pada akhirnya tiba di tempat ini dianggap sebagai individu teratas di antara para jenius dari berbagai kerajaan. Entah itu bakat atau kekuatan mental mereka, yang hadir di tempat ini adalah yang terbaik. Di sisi lain, kelompok dari Xintian yang pernah ditemui oleh Lindong sebelumnya, mereka menjadi orang yang paling menonjol di tempat ini. Banyak praktisi yang pada saat ini maju dan mendekati kelompok dari Xintian. Mereka pun memberikan hormat dan juga ekspresi wajah yang menjilat. Hal ini dikarenakan orang-orang itu tahu bahwa Kekaisaran Tianyuan adalah kekaisaran yang terkenal, dan mereka sendiri adalah faksi bawahan dari sekte super terkuat di wilayah Swan Timur, yaitu sekte Gerbang Yuan yang telah menjadi pendukung dari Kekaisaran Tianyuan. Lindong sekarang melirik Xintian yang sedang mengobrol dengan orang lain. Dari apa yang Lindong lihat, Xintian sendiri memiliki sikap yang sangat luar biasa, dan dia memang berhak menjadi pimpinan dari 10 kekaisaran super besar. Xintian yang sedang mengobrol, dia pun bisa merasakan bahwa pada saat ini dia sedang diawasi oleh Lindong, yang kemudian Xintian menoleh pada Lindong dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Mendapatkan senyuman dari Xintian itu, Lindong pun hanya menganggukkan kepalanya. Meskipun Lindong tahu bahwa Xintian memiliki latar belakang yang luar biasa, namun Lindong tidak berniat untuk mendekati orang itu. Xiaodao di samping Lindong tiba-tiba tersenyum dan berkata, di tempat ini cukup banyak individu yang luar biasa. Lindong pun hanya bisa menghela nafas dan dia mengangguk setelah mendengar kata-kata dari Xiaodao. Karena dari apa yang Lindong lihat, saat ini Lindong telah menemukan 10 orang yang sebenarnya telah berada di nirwana kelima. Dan Lindong sangat yakin bahwa orang-orang ini, mereka juga anggota yang berada di peringkat emas nirwana yang cukup kuat. Meskipun begitu, Lindong tidak terlalu terkejut dengan adegan ini. Meskipun Lindong sendiri telah mengalahkan Kekaisaran Iblis Langit, tapi masih ada 9 kerajaan super besar lainnya. Terlebih lagi, di medan perang kuno yang sangat luas ini, pasti akan ada orang-orang seperti Suro yang cukup beruntung bisa naik ke surga hanya dengan 1 langkah kaki saja. Dan dengan demikian, orang-orang seperti ini akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan para jenius dari kerajaan super. Oleh karena itu, Lindong tidak terkejut dengan banyaknya ahli yang terampil yang telah hadir di tempat ini. Tidak lama kemudian Lindong teringat dengan individu licik yang pernah dia temui di medan perang kuno. Yang kemudian Lindong pun bergumam, aku ingin tahu apa yang orang itu rencanakan untuk dilakukan. Setelah mengatakan hal itu, tatapan mata dari Lindong menyapu seluruh gunung 100 kaisaran. Meskipun dia tidak tahu dengan jelas apa yang direncanakan orang jahat yang akan merebut medan perang kuno ini, tapi Lindong sangat yakin bahwa mereka kemungkinan akan bergerak sebelum perang 100 kaisaran berakhir. Setelah mata Lindong menyapu seluruh tempat ini tapi tidak menemukan apapun, dia pun bergumam dalam hati, lupakan saja, sepertinya tempat ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena ada ahli dari 8 sekte super yang menjaga ruang di atas gunung 100 kaisaran ini. Bahkan jika kecelakaan terjadi, orang-orang kuat dari sekte super pasti akan segera bergerak. Tidak lama kemudian ada suara yang berkata, "Hehe, kamu pasti adalah saudara Lindong, bukan?" Lindong pun terkejut dengan suara yang muncul tiba-tiba ini. Setelah itu, Lindong pun berbalik dan dia menemukan sekelompok orang yang sekarang telah berjalan menuju ke arahnya. Saat Lindong melihat kelompok itu, dia menemukan 2 wajah yang sangat dikenalnya, dan mereka adalah 2 jenderal dari kerajaan super yang pernah dilawan Lindong di aula kuno. Karena sebenarnya dalam kelompok ini, 2 wajah yang dikenal Lindong adalah Jenderal Api Zhu Tianhuo dan juga Jenderal Gunung Mo Huang yang berasal dari Kekaisaran Gan Besar. Setelah melihat ini, Lindong pun berkata, bukankah kalian berasal dari Kekaisaran Gan Besar? Lindong pada saat ini tahu bahwa Kekaisaran Gan Besar merupakan salah satu
dari 10 kerajaan super besar di tempat ini. Hal itu adalah informasi yang didapatkan Lindong dari Liu Bei. 3 sosok berbadan kekar pada saat ini telah berjalan di depan Jenderal Api Zhu Tianhuo, dan mereka memiliki aura yang sangat kuat, yang sebenarnya 3 orang ini telah berada di nirwana kelima. Dari apa yang Lindong lihat, sepertinya 3 orang ini adalah 3 raja yang menjadi pimpinan dari Kekaisaran Gan Besar. Salah satu dari 3 raja Kekaisaran Gan Besar sekarang mulai berkata, "Saudara Lindong, aku sudah lama mendengar namamu. Perkenalkan, aku adalah Ganjin, dan ini adalah 2 temanku. Alasan utama kenapa aku hari ini berani mendekatimu adalah karena aku ingin meminta maaf. Pada saat itu, kelompok dari Tianhuo telah memberimu masalah." Melihat perlakuan dari Ganjin, Lindong pun terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya 3 raja dari Kekaisaran Gan Besar akan secara terang-terangan meminta maaf di depannya. Yang kemudian Lindong melirik ke arah Jenderal Zhu Tianhuo dan juga Jenderal Mo Huang. Wajah mereka tampak sangat pucat. Segera setelah itu Lindong menangkupkan kedua tangannya. Dia pun tertawa pelan dan menjawab perkataan dari Ganjin. "Hehe, apa yang saudara Ganjin katakan, perkelahian di tempat ini adalah sesuatu yang sangat umum, dan kamu tidak perlu meminta maaf." Saat ini Lindong memiliki kesan yang baik pada Ganjin. Selain itu, dia juga tidak memiliki dendam yang mendalam dengan Kekaisaran Gan Besar. Oleh karena itu, Lindong bersedia berteman dengan mereka, karena bagi Lindong, seorang teman lebih baik daripada seorang musuh. Wajah dari Ganjin sendiri sekarang telah dipenuhi dengan senyuman setelah dia mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lindong yang tidak mengandung permusuhan dengan mereka. Sebenarnya Ganjin meminta maaf pada Lindong karena secara alami mereka telah mendengar tentang kerajaan iblis langit yang telah dihancurkan oleh Lindong. Hal itu membuat kelompok dari Ganjin sendiri benar-benar tidak berani meremehkan kelompok dari Lindong. Bagaimanapun juga, Kekaisaran Gan Besar itu lebih lemah dari Kekaisaran Iblis Langit. Sejak Ganjin mendengar bahwa kelompok Lindong berhasil menghabisi trio Song Brothers, maka mereka tidak berani berniat untuk menyinggung kelompok Lindong. Karena jika mereka sampai melakukan pertarungan dengan kelompok Lindong, hasilnya sudah jelas bahwa kelompok Ganjin pasti akan bisa dihancurkan dengan mudah. Tidak lama kemudian Ganjin menatap Lindong, yang kemudian dia bergumam dengan tulus, "Saudara Lindong, kamu benar-benar luar biasa. Meskipun kamu berasal dari kerajaan peringkat rendah, tapi kamu bisa memasuki peringkat emas nirwana, dan hal ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Saudara Lindong, jika aku tidak beruntung, yang pada akhirnya aku harus bertarung denganmu di pertarungan peringkat emas nirwana berikutnya, tolong kamu tunjukkan belas kasihan padaku." Mendengar kata-kata dari Ganjin, Lindong segera tersenyum karena dia tahu bahwa pertunjukan selanjutnya adalah pertarungan 1 lawan 1. Pertarungan di peringkat emas nirwana ini bukan hanya pertarungan terakhir dari perang 100 kaisaran, tapi itu juga pertarungan yang sangat intens. Hasil akhirnya akan menentukan peringkat seseorang di medan perang kuno, dan setelah itu orang-orang ini akan segera memasuki sekte super untuk bisa mendapatkan peringkat yang baik. Bahkan para jenius dari berbagai kerajaan, mereka harus mengerahkan kekuatan mereka habis-habisan, karena di final perang 100 kaisaran ini, di mana harimau dan juga naga akan saling berbenturan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa memenangkan final perang 100 kaisaran ini dalam duel peringkat emas nirwana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.